untuk mata kuliah serupa memang tidak semuanya bisa hadir, ya masih ada yang memerlukan kuliah online, ya. Untuk besok ya setelah UTS diusahakan semua bisa kuliah secara offline, ya karena memang pada kenyataannya kuliah online ini ya dari sisi apa ya, mungkin tidak begitu masalah ya, artinya kalian bisa dimanapun kuliah, dosen pun juga bisa dimanapun mengajar gitu ya. Tapi dari sisi transfer ilmu itu yang agak sedikit bermasalah. Ya, jadi pemahaman dari materi yang diberikan itu memang agak sulit ya. Ada yang sulit untuk bisa menerima ya. Ya, jadi walaupun masih beberapa pertemuan lagi online ya sampai dengan menjelang UTS, diharapkan bisa dioptimalkan waktunya ya untuk diskusi, untuk bertanya hal-hal yang memang sekiranya belum dipahami. Ya, jadi jangan malu, jangan takut untuk banyak bertanya. Baik, hari ini kita masih masuk ke materi tentang penghawaan buatan ya. Pekan lalu Bu Suharyani sudah memberikan materi, itu adalah materi pertama dari penghawaan buatan ya, dan sekarang adalah materi yang kedua ya. Sebelum saya memberikan materi, kalian sudah pernah membaca open learning tentang penghawaan buatan ini? Sudah dibaca? Bagaimana? Ya. Seharusnya memang sebelum kuliah itu sebaiknya kalian membaca dulu, karena semua materi sudah ada di sana sampai dengan nanti akhir semester ya, materi tentang akustik itu semua sudah tersedia di sana. Jadi sebaiknya dibaca dulu ya, supaya pertemuan tiap kuliah itu kalian sudah punya gambaran tentang materinya ya. Nah, kalau seperti ini saya kurang bisa tahu ini kalian sebetulnya standby gitu ya, standby di depan laptop atau di depan HP, atau mungkin sambil leyeh-leyeh gitu ya, karena habis sahur tadi mungkin masih ngantuk gitu. Nah, oke, tapi besok kalau kalau offline kita nggak bisa ini ya, nggak bisa sambil nyantai-nyantai. Kita memang serius ya, dengan serius maka materi atau ilmu yang tersampaikan ke kalian pun juga mudah untuk dipahami ya. Oke, sebaiknya memang semua on cam ya, jadi biasa bisa tahu ini mungkin masih ada yang baru bangun tidur, mungkin ada yang sudah siap kuliah, jadi sudah cantik, sudah cakep gitu ya. Nah ini kalau di mata kuliah saya yang satunya itu diwajibkan on cam ya, tapi memang kenyataannya memang tidak semuanya on cam gitu ya, dengan alasan tidak kuat ya, kadang-kadang mati-mati kalau kalau on cam. Oke, tapi saya berhusnuzon saja, mudah-mudahan kalian semua mendengarkan dengan baik ya, dan kalian semua nanti bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Oke, izinkan saya share screen. Oke. Ini adalah materi tentang kenyamanan termal ya. Jadi penghawaan buatan itu lebih dikenal ya di dalam beberapa referensi itu dengan sebutan kenyamanan termal. Ya, kenapa kok disebut kenyamanan termal? Mengapa kok tidak seperti pencahayaan misalkan, kenyamanan lighting misalkan seperti itu, atau mungkin nanti akustik, kenyamanan audio misalkan. Nah, kenapa kok tetap diistilahkan pencahayaan, ya kemudian akustik, ya sementara untuk penghawaan itu lebih dikenal dengan kenyamanan termal. Ya, karena memang nanti kita melihat dari teorinya dulu ya. Oke, ini sekarang saya keluarkan dulu pengertiannya. Oke. Pengertian kenyamanan termal itu adalah penilaian orang tentang kualitas termal ruang ya, yang merupakan ekspresi tingkat kepuasan orang tersebut terhadap kondisi termal lingkungan.
Jadi di sini penilaian, ya. Nah, kalau penilaian berarti ada nilainya. Nah, ini ada rentang nilai, ya. Dari mulai rentang nilai yang kiri, misalkan negatif ya, sangat tidak nyaman, seperti itu. Misalkan kalau kita membuat rentang itu, dan sampai dengan nanti ke arah kanan, ya, dengan sangat nyaman. Biasanya rentang penilaian kenyamanan termal ini itu ada dibuat semacam skala, ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, oke ya, ini bisa rentangnya bebas, ya kita bisa membuatnya bebas. Jadi yang jelas di tengah ini selalu dia kondisi yang netral, ya. Misalkan 0 begitu, ya. Atau mungkin kalau di dalam skala Likert itu dikenal netral itu dengan sebutan misalkan cukup. Cukup itu ya lebih tidak, kurang juga tidak gitu, ya. Nah, untuk rentang ini ke arah kiri ya, biasanya itu dia yang bernilai negatif. Yang ke arah kanan dia yang bernilai positif. Jadi misalkan bagaimana penilaian orang terhadap kualitas termal di ruangan? Oh, saya mengatakan tidak nyaman misalkan, ya, tidak nyaman ini misalkan angka -1, ya. Kemudian yang berikutnya lagi sangat tidak nyaman misalkan, saya kasih -2 rentangnya. Kemudian ada lagi misalkan -3, sangat tidak nyaman gitu. Itu kan sudah parah banget ya, berarti memang sangat tidak nyaman ruangan itu. Ya, biasanya rentang ini kalau dia misalkan di sini tadi tidak nyaman, ya tidak nyaman, maka untuk yang +1 itu nyaman, gitu, ya ini nyaman. Kalau tadi -2 misalkan sangat tidak nyaman, ya maka untuk yang +2 ini sangat nyaman, gitu, ya. Oke ya, jadi rentang ini ada di setiap skala penilaian. Ini berlaku di mana saja. Jadi ada penilaian terhadap persepsi orang. Ya kalau di skala Likert itu, kalau kalian nanti coba penelitian, di skala Likert itu ada misalkan setuju, sangat setuju sekali. Ya semakin positif kan itu. Nah, sementara yang lawannya atau yang negatif itu tidak setuju, sangat tidak setuju sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi penilaian terhadap kualitas termal yang merupakan ekspresi tingkat kepuasan. Jadi ekspresi itu dibuat dalam skala ini. Gitu, ya. Nah, sekarang apa kenyamanan termal? Nah, ya. Kenyamanan termal itu adalah kualitas termal ruang yang dinilai oleh penghuni ruang sebagai kondisi termal lingkungan yang nyaman. Ya, sebagai lingkungan termal yang nyaman. Ini beda ya, antara kenyamanan dengan nyaman ini beda. Ya. Kalau kenyamanan itu penilaian dengan rentang ya, mulai negatif kemudian positif. Tapi kalau nyaman termal itu dalam kondisi termal lingkungan yang nyaman. Dan setiap orang ini berbeda-beda. Ya. Mengatakan nyaman sebuah ruangan atau lingkungan itu setiap orang berbeda-beda. Misalkan ketika orang berada pada suhu ruang misalkan 26 derajat Celcius. Ya kalau orang yang biasa di ruangan AC mungkin paham ya 26 itu seberapa dingin gitu ya. Nah, bisa jadi satu orang mengatakan nyaman, tapi orang lain mengatakan tidak nyaman. Ya. Nah, oleh karena itu beberapa penelitian itu distandarkan. Ya, standarnya itu berbunyi begini. Ketika orang mengatakan nyaman, ya, ada yang mengatakan nyaman itu 25 derajat Celcius. Ada yang menyatakan 27, ada yang mengatakan 26, ya. Tapi kita kan punya standar berdasarkan penelitian
dosen ITB ya udah lama banget itu ya, sekarang mungkin 10-20 tahun yang lalu, itu dia ada kategori nyaman, nyaman optimal, dan hangat nyaman. Gitu. Ya. Nyaman, nyaman optimal, hangat nyaman. Ya. Hangat nyaman itu sudah di atas 25 derajat Celcius. Tapi kalau optimal itu antara 22 sampai 25 derajat Celcius. Nyaman optimal. Nah, kita yang biasa di ruangan AC ya, untuk orang-orang yang beriklim tropis itu ya dinyatakan nyaman optimal, itu yang bisa diterima oleh semua. Ya, gitu. Jadi ini dulu ya pengertiannya. Ini kalian harus pahami dulu pengertian ini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kinerja bangunan. Ya, setelah kita tadi paham apa itu kenyamanan termal, apa itu nyaman termal, sekarang kita lihat bagaimana bangunan itu bisa memberikan kinerjanya untuk munculnya atau untuk hadirnya kenyamanan atau nyaman bagi penghuni. Ya, kita ingat dalam teorinya Vitruvius ya, ada 3 prinsip arsitektur yang harus kita pahami. Dan ini harus kalian ingat terus ya. Ini prinsip ini berlaku tidak hanya saat kuliah atau saat belajar. Nanti sampai dengan kalian lulus, yang insya Allah misalkan menjadi seorang arsitek, 3 prinsip ini harus selalu diingat. Harus selalu dia hadir dalam setiap proses perancangan. Apa itu? Ya, prinsip firmitas, utilitas, dan firmitas. Ya. Prinsip firmitas, ya. Firmitas itu artinya adalah solid atau kekuatan. Ya, kalau kita mengatakan dengan teknik gitu ya, teknis atau kekuatan. Kemudian utilitas itu adalah fungsi atau guna, ya, kegunaan. Kemudian firmitas ini adalah estetis atau keindahan, ya. Oke, yang paling banyak didahulukan atau sebetulnya 3 prinsip ini antara fungsi, kemudian teknis dan estetis itu harus berjalan beriringan bersamaan, ya. Tetapi berkaitan dengan mata kuliah ini ya yang akan saya bahas di penghawaan ini itu adalah utilitas atau utility, ya, di mana kegunaan atau fungsi dari sebuah bangunan atau ruang atau lingkungan itu penting sekali ya untuk dipahami. Ya. Jadi bagaimana membuat ruangan itu bisa berfungsi optimal dalam memberikan kenyamanan. Dalam hal ini adalah kenyamanan termal. Ya, sehingga dibuatlah satu bentuk rekayasa ruang, rekayasa bangunan, gitu. Kenapa kok harus direkayasa? Ya, karena supaya kita nyaman, ya supaya kita berada dalam sebuah ruangan itu merasa nyaman. Contoh kasus misalkan ini ya, ruangan ini, coba ini kira-kira ruangan apa nih? Kalau seperti ini desainnya. Ruang rapat, Bu. Ruang rapat, ya ini ruang rapat. Dari aspek pencahayaan oke sekali ya. Ini pencahayaan alaminya begitu besar sekali, intensitasnya cahaya alami masuk. Ya. Kemudian dari aspek penghawaan, ya ini tidak terlihat ya, tapi ini kemungkinan besar penghawaannya AC. Ya. Oke, kemudian dari akustik ya, akustik nanti kalian juga akan belajar akustik. Dari akustik juga ruangan ini mestinya tidak terganggu oleh kebisingan luar, karena ruang rapat itu membutuhkan kondisi yang formal, ya kemudian privacy, ya harus yang tenang, karena di dalamnya nanti orang berkumpul, berdiskusi, berpikir keras, gitu ya, sehingga harus yang tenang, ya. Nah kalau kita lihat dari desain jendelanya, dindingnya ini memang tidak ada lubang-lubang yang bisa memasukkan bising luar ke dalam ruangan. Jadi ini oke ruangannya. Nah ini kita rekayasa, kita buat sedemikian sehingga orang itu bisa nyaman dari sisi indrawi, dari sisi termal,
dan juga kenyamanan gerak. Ya, kenyamanan gerak. Nah, kemarin kita bicara soal pencahayaan. Pencahayaan itu lebih kepada kenyamanan indrawi. Ya. Kemudian nanti akustik, kalian akan juga mempelajari akustik, itu lebih kepada kenyamanan indrawi juga. Ya, indera pendengaran, kemudian indera penglihatan. Nah, sementara untuk penghawaan atau termal, ini ya kenyamanan termal. Gitu. Ya. Ya, jadi ini salah satu contoh saja ya rekayasa ruang yang nanti bisa ditindaklanjuti bagaimana kenyamanan termal ini bisa terbentuk di dalamnya. Kalau kenyamanan cahaya, oke, bisa kita lihat dengan jelas. Kenyamanan gerak juga ya, di mana ini flow ruang gerak ya, ruang gerak untuk orang-orang di dalam ruangan ini sudah cukup leluasa orang bergerak. Ketika dia harus duduk, dia mundurkan dulu kursinya, kemudian dia duduk, ini sudah cukup leluasa ketika dia harus memundurkan kursinya. Atau mungkin mau duduk di sini, di sofa. Ini pun juga antara jarak sofa dengan jarak kursi ini sudah cukup orang untuk bisa berjalan di antaranya. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kualitas termal. Apa itu kualitas termal? Ya, dalam kualitas termal itu ada istilah kenyamanan atau comfort, ada kesehatan, ada produktivitas, ya, atau arousal, ya. Kenyamanan atau comfort, ya, kenyamanan atau comfort itu lebih pada kenyamanan fisiologis dan kenyamanan psikologis. Ada dua ya, ada dua ini, ya. Fisiologis, fisik, berkaitan dengan fisik, tubuh kita, badan kita. Ya, sementara kenyamanan psikologis itu lebih kepada kejiwaan. Ya. Ini kalau kalian baca psikologis, jangan psikologis ya, tapi P-nya itu tidak dibaca P-nya. Psikologis gitu saja. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu juga tidak psikologis gitu ya, tidak P-nya tidak terbaca, tidak terdengar gitu ya. Tapi kepada penyebutan psikologis. Ya, jadi kenyamanan itu secara fisiologis juga secara psikologis. Kemudian kenyamanan kualitas termal juga tergantung dari kesehatan kita, ya, baik itu kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani, ya, kesehatan secara kejiwaan atau psikologis, juga kesehatan secara fisiologis badan kita, ya. Kemudian arousal atau produktivitas, ini adalah sensasi yang membuat orang itu bersemangat atau bergairah, ya, sehingga orang itu akan memiliki kualitas produktivitas yang tinggi. Nah, kualitas termal yang baik itu harus bisa melingkupi ketiga hal ini. Kondisi nyaman, kondisi sehat, dan kondisi ketika seseorang itu harus memiliki produktivitas yang tinggi. Tuh. Paham ya? Nah, sekarang ketiganya ini harus berpadu. Jadi ketiganya ini harus ada irisan. Ya. Kalau misalkan seseorang itu comfort tapi dia tidak sehat, apalagi produktivitas, pasti dia tidak memiliki satu produktivitas, maka dia tidak akan tercapai perasaan atau penilaian terhadap termal ruangan itu, dia nggak akan tercapai. Ya. Atau misalkan, contoh misalkan begini, nyaman, ya, comfort atau kenyamanan. Sekarang ini musim hujan, ya, ini contoh kasus saja ya. Sekarang musim hujan. Sore itu sudah di mana-mana ya, itu sudah mulai gelap, ya, kemudian udah hujan turun, dingin, ya, kondisinya dingin. Nah, kalian di kamar, ya, merasa nyaman ya, dingin karena hujan, ya. Tapi kadang kondisi itu membuat kita menjadi malas, ya kan? Kita menjadi malas. Kita nggak ada produktivitasnya, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, ya. Dan secara kesehatan mungkin kita sehat, gitu ya, sehat, ya.
Berarti kan comfortnya itu oke, sehatnya juga oke, tapi aerosolnya tidak oke, gitu. Nah, itu yang kemudian membuat kita merasa bahwa termal itu tidak bisa berkualitas. Ya, jangan Anda bayangkan termal itu selalu dalam berkaitan dengan ruang ya, tapi termal itu justru malah berkaitan dengan fisiologis dan psikologis manusia, gitu. Ya, contoh lain misalkan, mungkin seseorang bisa merasakan nyaman ya ketika kualitas termal itu tidak dingin, ya ketika suhu itu tidak dingin. Dia justru malah akan merasakan nyaman ketika hangat, ya. Di mana di sana juga satu kondisi yang sehat, gitu ya, lingkungan yang sehat, juga seseorang itu bisa beraktivitas, ya, bisa menghasilkan sesuatu, misalkan apa, ya dia misalkan punya hobi, atau dia mungkin kalau bekerja itu ya dia bisa menghasilkan satu produk gitu, ya. Oke. Contoh lain lagi, misalkan sekarang ini COVID ya, COVID masih ada ya. Oke. Virus itu dia bisa hidup pada kondisi yang tertentu, ya, pada suhu yang misalkan suhu yang dingin. Oke, suhu yang dingin, ya. Suhu itu dingin, mungkin kita merasakan nyaman berada di suhu yang dingin karena ruangan AC. Tapi itu menjadi tidak sehat, ya, karena di situ tumbuh virus. Virusnya bisa bertahan di ruangan dengan suhu yang dingin. Tapi kita nyaman di situ, ya. Tapi tidak sehat. Dan kita mungkin bisa beraktivitas, kita bisa berproduktivitas di sana, walaupun dengan kondisi yang tidak sehat. Nah, ini menjadi sesuatu yang plus minus gitu ya. Tapi dalam menjaga kualitas termal ruang atau lingkungan, itu ketiganya itu tentunya harus bernilai positif semua, ya. Dan ketiganya itu harus saling mendukung, ya, saling mendukung satu sama lain. Oke, nah ini adalah hierarki dari Abraham Maslow tentang kebutuhan hidup, ya. Kenapa sih kok ikut dibahas gitu ya? Karena berkaitan dengan termal, ya, berkaitan dengan fisiologis dan psikologis seseorang, ya, yang itu nanti dikaitkan dengan termal. Jadi kita tahu bahwa menurut Maslow Maslow ini menemukan hierarki tentang kebutuhan setiap individu, setiap orang itu setelah dia meneliti hewan, ya, hewan apa itu kera, ya. Ketika itu dilihat, oh ternyata kera, ya, ketika dia tidak makan, misalkan tidak makan 1 minggu begitu, dia masih bertahan, masih bisa hidup, ya. Tapi ketika tidak minum, ya, dalam sehari saja dia tidak minum, maka dia tidak kuat, dia akan lemas, kemudian mati. Nah, artinya kebutuhan minum itu adalah kebutuhan utama, kebutuhan dasar manusia, itu minum. Ya. Nah, setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, baru kemudian ada kebutuhan yang lain lagi yang di atasnya, terpenuhi, naik lagi di atasnya, terpenuhi, naik lagi di atasnya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini diawali dari kebutuhan dasar atau primer, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya. Dan ini berarti manusia ini pertama kali dia harus memenuhi kebutuhan fisiologisnya dulu. Ya, kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan fisiknya. Minum itu untuk kebutuhan fisik, supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Tidak makan, tidak apa-apa, tapi dia kalau tidak minum nggak bisa. Ya, dia harus minum, gitu. Ya. Nah, kalau sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, baru kemudian naik, ya, kebutuhan tentang keamanan, ya,
keselamatan, ya, dia mendapatkan satu perlindungan, itu juga masih basic juga ya, tapi udah lebih tinggi lagi levelnya, ya. Kemudian naik lagi kebutuhan psikologis, ya, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, ya, kebutuhan untuk dimiliki oleh seseorang dan seterusnya, ya. Kemudian naik lagi, setelah itu terpenuhi, naik lagi ada kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, dihormati dan seterusnya, ya. Setelah itu naik lagi ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, ini biasanya kalau anak-anak muda ini ya sudah terpenuhi makan minumnya, dia sudah merasa aman, nyaman, ya dia tinggal di kos, terpenuhi semua kebutuhan, bayar kosnya, kiriman orang tua lancar, gitu ya. Kemudian dia punya banyak teman, senang, dia juga punya seseorang yang dia cintai dan mencintai, ya. Kemudian dia naik lagi, dia butuh status, ya. Nah, kemudian naik lagi dia butuh aktualisasi diri atau pengakuan, ya, atau dia butuh satu penghargaan. Nah, ini nih normal kehidupan manusia seperti itu. Nah, letak termal itu di mana? Ya, letak termal itu di mana sebetulnya? Oke, ya. Tentunya termal itu tidak di basic ya. Basic ini kan untuk kehidupan. Ya, orang itu butuh, dia nggak nyaman, nggak apa-apa asal saya makan. Saya tidak perlu tinggal di rumah yang mewah, yang penting saya bisa makan. Kalau orang Jawa bilang mangan orang mangan anggrek kumpul. Lah itu kira-kira sesuai nggak dengan hierarki Maslow ini gitu ya. Nah, oke. Ya. Ini dipahami dulu ya, dipahami dulu tentang kebutuhan manusia dari mulai kebutuhan dasar sampai dengan kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, setelah kita tahu tadi tentang kebutuhan itu, ya, kemudian kita kaitkan dengan termal, kita harus cek, ya, sebetulnya dalam skop termal itu apa sih yang kita bahas? Ya, apa sih yang kita bahas? Ya, tentunya pertama ini nih di fisika bangunan 1 sudah ini ya. Tentunya ada tentang suhu udara ruang atau lingkungan atau bangunan ya. Oke, kemudian ada suhu radiasi rata-rata. Di suhu panas matahari ya yang dia bertransmisi masuk ke dalam ruangan melalui proses mungkin konveksi atau konduksi atau evaporasi ya. Kemudian adanya kecepatan angin ya. Kemudian adanya kelembaban udara. Nah, suhu udara, suhu radiasi, kecepatan angin, kelembaban udara ini adalah suhu atau iklim ruang ya, iklim ruang. Oke, ini bisa diukur. Menggunakan alat bisa kita ukur. Berapa suhunya? Berapa derajat Celcius? Ya. Berapa kecepatan anginnya meter per detik? Berapa kelembapan udaranya? Persentase. Ya, itu bisa kita ukur. Ya, dengan alat atau secara objektif. Ya. Nah, ingat di ruangan itu ada manusia. Ya. Bagaimana manusia itu beraktivitas? Pakaian apa yang digunakan atau dikenakan oleh manusia itu, nah ini tentunya berbeda-beda kan, ya. Dalam satu ruang saja, ya misalkan ruang kelas, ada yang sedang mengajar dosennya, ada yang sedang menulis mahasiswanya, ada yang sedang ngobrol mahasiswanya, ada yang sedang tidur itu juga mahasiswa, ya. Ada yang sedang main HP itu juga mahasiswa. Itu aktivitasnya dalam ruangan itu udah beda-beda. Tentunya reaksi terhadap termal pun juga akan berbeda. Kemudian pakaian yang digunakan bagaimana? Dosennya pakai baju resmi. Ya, kalau saya pakai kerudung besar, pakai jubah. Gimana mahasiswanya? Ada yang berpakaian tipis, ada yang berpakaian tebal, mungkin yang sakit pakai jaket, gitu ya.
Nah, pakaian yang digunakan pun juga akan memberikan reaksi yang berbeda-beda ya terhadap kondisi termal ruangan. Nah, dari kondisi iklim ya, kondisi iklim ruang, kemudian manusia penggunanya ya, aktivitasnya dan pakaian yang digunakan ini, keduanya ini ya akan muncul proses adaptif fisiologis. Ya, ada proses untuk menyesuaikan kondisi ruang dari setiap manusia ini, dari setiap individu ini, ya, untuk mencapai kenyamanan termal. Ya, mungkin mahasiswa yang masuk kelas di mana ruangan itu ber-AC, ada yang memang nyaman, tapi juga ada yang tidak nyaman. Yang nyaman mungkin dia memang kondisi sehat, gitu ya, dan dia tidak harus terbiasa di ruangan AC, tidak. Tapi dia yang jelas dalam kondisi yang sehat. Dia bisa merasakan nyaman, dia bisa merasakan dinginnya AC. Tapi ketika mahasiswa itu kondisinya tidak fit, ya dia nggak akan merasa nyaman. Ya. Berangkat ke kampus dengan naik motor misalkan, wah bayangannya sudah, waduh ini nanti kalau masuk ruangan C23 atau C29 atau ruangan di lab, wah langsung nyes gitu ya, karena di sana ruangannya AC. Nah itu sudah dalam bayangan gitu ya. Sehingga begitu kita masuk ke ruangan, kita langsung bisa beradaptasi. Ya, karena sudah proses persepsi terhadap ruang yang nanti akan dia masuki itu sudah muncul dulu ketika dia perjalanan OTW dari rumah ke kampus gitu ya. Apalagi di jalan panas, ya lampu merahnya lama banget gitu ya. Klakson, suara bel mobil, motor membuat keriuhan jalanan, itu membuat kondisi kita menjadi pengen segera sampai kampus deh ini gitu ya, dia langsung maknyes gitu ya. Nah begitu masuk ruangan, oke dia langsung merasakan dingin, enak, langsung bisa beradaptasi ya. Dan biasanya kalau siang hari kuliah ya langsung tidur gitu, langsung tidur di kelas gitu. Nah sementara ini bagi mereka yang tidak bisa merasakan nyaman ya dia nggak bisa beradaptasi secara fisiologis itu ya. Oke ini ya, jadi perlunya satu keadaan di mana kita ini sebagai manusia itu memang dikaruniai kemampuan berpikir, kemampuan cepat beradaptasi. Ya, jadi kondisi apapun lingkungan, ya iklim ruang dan kondisi apapun kita, itu manusia itu akan lebih mudah beradaptasi, ya untuk mencapai kenyamanan termal. Nah ini ternyata ya ini dari penelitiannya Ibu Sugini ya, dosen UII. Ternyata memang kenyamanan termal itu tidak langsung saja bisa tercapai ya oleh seseorang ketika dia tadi misalkan saya cerita dia dari luar ya panas masuk ruang langsung bisa beradaptasi gitu. Ternyata menurut penelitiannya Bu Sugini ini tidak seperti itu. Masih banyak hal lagi yang harus dijadikan pertimbangan, apa yang harus kita lihat ya hingga nanti tercapai kenyamanan. Apa itu? Ya. Ini ada tambahan lagi. Ada pengalaman masa lalu ya. Nih, ada pengalaman masa lalu, ada pengalaman termal sesaat. Gitu. Ya. Ternyata ketika seseorang itu berada dalam ruang atau suatu kondisi lingkungan, tuh, nah kita harus lihat juga apa jenis penghawaan apa yang biasa dia itu dapatkan, ya. Ternyata memang dia tidak terbiasa dengan AC, misalkan seperti itu, ya. Tidak terbiasa dengan AC.
Sehingga ketika dia masuk ruangan AC, wah, langsung rasanya nyes gitu ya, langsung nikmat sekali gitu ya. Sementara orang yang biasa berada di ruangan AC, rumahnya ber-AC, kamar tidurnya ber-AC, perjalanan ke kampus juga naik mobil, mobilnya ber-AC, ya. Nah, begitu masuk ke ruangan audiovisual, ruang kuliah, ya bagi dia biasa-biasa aja ruangannya. Bahkan mungkin menjadi lebih panas karena penuh dengan mahasiswa, kapasitas 60 orang bahkan lebih, ya. AC hanya ada 2, tidak mampu untuk mengimbangi ruangan, ya. Dingin yang dihasilkan itu tidak bisa mengimbangi ruangan, akhirnya ya menjadi hangat ruangannya, bahkan menjadi panas, gitu, ya. Nah, artinya latar belakang orang itu atau masa lalu orang itu sangat pengaruh sekali, ya. Kemudian tempat tinggal, ya, juga pengaruh, ya. Kemudian jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tipe keluarga, ini juga pengaruh semua. Semua pengaruh. Keadaan seseorang pada masa lalu itu pengaruh sekali dalam penilaian terhadap thermal. Ya. Penilaian dia terhadap kenyamanan thermal itu berbeda-beda. Ya. Nah, saya punya sedikit cerita itu ya. Waktu itu ngantar mahasiswa itu bukan ngantar mahasiswa, ya itu juga ada pengalaman itu, dan juga ketika itu rombongan kita pergi dengan pesawat gitu ya. Nah, ada yang tidak tahan dengan dingin, ya, minta supaya AC itu dimatikan. Ya, nggak mungkin kan, AC dimatikan nggak mungkin toh. Ya paling bisa ya kita putar toh kan, bisa kita atur AC di atas kursinya itu kan bisa diatur, dikecilkan, ya. Walaupun sebetulnya juga tetap akan terasa dingin karena di sebelah kita juga dia bisa mengatur. Bahkan di kursi-kursi semua di dalam pesawat itu kan juga kondisi AC-nya ya semua nyala gitu ya. Nah, dia minta dimatikan, ya jelas nggak mungkin ya. Nah, karena memang dia tidak terbiasa dengan itu, sehingga dia merasa sangat-sangat tidak nyaman. Ya, itu secara fisiologis, secara fisik, tapi nanti pengaruh ke psikis. Secara subjektif, ya, secara subjektif itu dia akan merasakan sangat-sangat tersiksa, ya, tersiksa dalam ruangan itu, secara psikis. Nah, sehingga ketika kita harus melakukan satu pengukuran, ya, pengukuran, oh ruangan ini nyaman atau tidak ya, itu kita nggak bisa hanya melihat dari pengukuran secara fisik, suhunya berapa ya, suhunya radiasi berapa ya, kecepatan anginnya berapa ya, kelembabannya berapa ya. Kita nggak bisa hanya sekedar itu saja. Kemudian kita lihat standar, ada standarnya. Oh, kalau suhu sekian, kecepatan sekian, kelembaban sekian, itu nyaman. Misalkan suhunya ada 25 misalnya. Ya. Kecepatannya misalkan 0,3. Kelembabannya misalkan 60%. Nah, ya. Ini kan kategori nyaman nih. Wah, berarti ruangan itu nyaman. Nggak bisa begitu, ya. Tapi kita harus cek secara subjektif. Jadi subjektif evaluation-nya harus kita cek. Bagaimana pendapat orang-orang itu? Karena perbedaan fisiologis individu itu, ya dia akan membuat persepsi yang juga pasti akan berbeda terhadap kondisi lingkungan thermal. Ya, sehingga besok ini kan banyak nih penelitian mahasiswa mata kuliah SP yang meneliti tentang kenyamanan, baik itu kenyamanan thermal, akustik maupun pencahayaan. Nah, ketika mengukur kita nggak bisa hanya melihat angka, ya, tapi kita harus cross check dengan pendapat pengguna, harus cross check dengan bagaimana persepsi pengguna terhadap kondisi ruang itu. Mungkin
ketika kita lihat standar nyaman, tapi ketika kita tanya si respondennya, si pengguna ruang, dia merasa nggak nyaman. Ya, seperti tadi misalkan ya, di ruangan kuliah, audiovisual atau J23 atau J29, ketika AC nyala, ya kita lihat suhunya berapa nih, kita ukur dengan termometer atau langsung dengan termohigrometer. Bisa termometernya, bisa higrometernya untuk kelembaban, nanti anemometernya untuk kecepatan. Oke, ternyata dia masuk kategori nyaman. Oke, titik ya. Nah, kemudian kita buat kuesioner. Buat kuesioner, kita berikan ke semua yang ada dalam ruangan itu. Bagaimana pendapat mereka terhadap thermal ruangan? Apakah merasa dingin? Ya. Jadi pertanyaannya jangan apakah Anda merasa nyaman, jangan begitu. Nyaman itu kalau dalam fisika bangunan ya kita paham nyaman itu apa. Tapi kalau orang awam misalkan ya yang kita jadikan responden itu orang awam yang dia tidak pernah kuliah fisika bangunan, ya dia nggak paham nyaman itu apa. Bagi dia nyaman itu mungkin ya aku punya duit, aku bisa beli minyak goreng, ya udah nyaman. Gitu ya. Nggak gitu. Ya. Jadi pertanyaannya harus begini, apakah menurut Anda ruangan ini terasa dingin? Nah, apakah menurut Anda ruangan ini terasa panas? Nah, seperti itu. Jadi harus yang eksplisit, dingin, panas, ya, terang, gelap, gitu. Ya, jangan nyaman. Nyaman itu nanti bias. Jadi pengertiannya jadi bisa beragam. Kalau nyaman dipahami oleh orang umum ya. Tapi kalau kita fisika bangunan dan ketika kalian masuk sampai dengan mata kuliah SP, istilah nyaman itu ya harusnya nyaman secara fisiologi, secara fisik, ya, dan secara psikis. Nah, supaya kita tahu secara psikis itu bagaimana, ya kita harus mengukur dengan alat ukur berupa kuesioner. Jadi kuesioner itu merupakan alat ukur. Ya, kita bikin daftar pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana atau seperti apa kenyamanan yang orang-orang itu rasakan. Ya, oke. Jadi setiap orang itu mampu untuk beradaptasi, tetapi ketika kita harus mengukur keberadaan mereka dalam beradaptasi, kita harus cek dulu bagaimana latar belakang mereka, ya. Kemudian bagaimana kondisi sekitarnya, ya. Ini contohnya misalkan ini ada faktor kebisingan, oke, ya. Misalkan ruangan itu bukan dingin, kategori nyaman, ya nyaman, tapi bising, mungkin bising karena suara sound system, ada suara yang jeduk begitu, ya, atau mungkin ada bising suara anak menangis misalkan, atau bising luar yang masuk karena kendaraan, gitu. Nah kalau seperti itu, bagaimana? Apakah kita bisa mengatakan nyaman? Sulit, ya, karena persepsi orang awam ya, orang awam yang saya katakan tadi, nyaman itu dia nggak bisa harus diistilahkan nyaman, tapi harus didefinisikan dengan jelas. Apakah ruangan ini dingin? Ya, dingin. Gitu. Apakah Anda merasa kerasan atau betah ya, misalkan dalam bahasa Jawa itu ya, tinggal di ruangan ini karena suhu yang dingin? Ya, saya merasa senang. Ya, saya merasa betah di ruangan yang suhunya dingin. Di ruangan ini maksudnya. Kemudian ada lagi, apakah Anda merasakan adanya gangguan kebisingan? Ya, ada. Apakah kebisingan itu dari lalu lintas? Ya, misalkan. Nah, nanti ujung-ujungnya di bawah adanya kebisingan, tapi suhu yang nyaman, suhu yang dingin, gitu ya. Apakah Anda merasa nyaman? Nah, itu nanti ujung-ujungnya. Nyaman itu setelah terakhir dari definisi-definisi yang lain sebelumnya. Ya, nanti pertanyaan terakhir, kondisi yang bising, suhu yang dingin, gitu ya. Apakah Anda merasa nyaman di dalam ruangan ini? Nah, itu nanti jawabannya pasti dia bingung.
Kayaknya yo penak, tapi kok bising gitu. Ya. Nah, itu menjadi satu ketertarikan sendiri ya dalam penelitian. Jadi biasanya kalau kita sudah berhubungan dengan individu-individu untuk penelitian itu, wah itu asik ya. Jadi banyak data yang kita dapatkan itu dan kadang-kadang itu kita ketawa sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka terus terang gitu, sulit untuk menjawab gitu ya. Karena memang seperti tadi misalkan, kayaknya yo penak yo, tapi kok bising ya gitu ya. Sebenarnya dia nggak bisa menyimpulkan nyaman atau tidak gitu. Nah, nanti kita sebagai orang yang mempelajari fisika bangunan ada nanti hitungan tersendiri ya. Ada apa namanya indeks-indeks yang bisa kita lihat ini kategori nyaman atau tidak. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini lebih ini lagi ya. Skemanya lebih ruwet lagi nih. Ini juga sama ya dari penelitiannya Bu Sugini. Jadi dalam proses psikologis. Nah, kalau tadi lebih ke fisiologis, lebih ke fisik. Sekarang dalam proses psikologis. Ya, tadi kan ada pengalaman masa lalu, ya kemudian ada membayangkan tentang satu keadaan yang nyaman, gitu ya. Nah, ini proses psikologis ini lebih kepada persepsi, ya, persepsi terhadap tekanan termoregulator. Jadi tubuh kita, tubuh manusia, dan secara psikis kejiwaan kita, itu kita sebetulnya bisa mengatur kok, ya, bisa mengatur bahwa ini nyaman atau tidak ruangan ini, itu kita bisa mengatur dan kita bisa segera menyesuaikan. Ya, yang saya katakan tadi, manusia ini makhluk yang paling cepat bisa menyesuaikan atau paling cepat bisa beradaptasi. Ya, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Tapi kemampuan untuk bisa beradaptasi itu sebetulnya diawali dari psikis dulu. Ya, ada dorongan dari otak, dia merasakan misalkan gerah gitu ya, sumuk. Dari otak itu langsung merintah buka jaketnya gitu ya. Nah, kemudian dia bisa merasakan, oh ini saya harus buka jaket ini dalam pikiran ya, harus buka jaket supaya saya tidak merasa sumuk di ruangan ini. Dia buka jaketnya. Dorongan-dorongan psikis itu yang kemudian secara fisiologis dia munculkan dan dia baru bisa merasakan nyaman secara fisiologis dan psikologis. Ya. Nah seperti itu. Jadi tubuh kita itu sebagai termoregulator. Ya, dia bisa mengatur, ya, bisa mengatur diri sendiri itu dalam beradaptasi ya dengan kondisi lingkungan, trauma lingkungan. Oke. Nah, sekarang dalam pengukuran kenyamanan termal itu ada 3 hal penting ya. Tadi penilaian ya, ada skala, ada rentangnya. Sekarang pengukuran. Jadi supaya jelas bahwa ruangan ini nyaman atau tidak, ya secara objektif kita ukur dengan alat, ya dengan alat. Kemudian secara subjektif kita coba buat kuesioner, kita tanyakan ke orang-orang di sekitar di dalam ruangan itu seperti apa pendapat mereka, ya. Tapi yang jelas dalam pengukuran kenyamanan termal itu ada yang namanya prinsip heat balance, ya. Kondisi di mana energi panas yang masuk sama dengan energi panas yang meninggalkan atau keluar dari sebuah sistem. Ya, di sini disebutkannya sistem ya. Oke, di sini disebutkannya sistem. Karena ini bisa berarti manusia, ya manusia, tapi juga bisa berarti ruang. Ya, jadi begini, setiap aktivitas manusia itu pasti dia menghasilkan panas.
menghasilkan kalor, ya. Jangankan dia berolahraga, ya, menghasilkan keringat. Keringat itu adalah kalor yang keluar, panas yang keluar dari tubuh kita, ya. Jangankan berolahraga, kita duduk aja, kalian semua di depan laptop atau di depan HP, duduk atau tidur, itu juga menghasilkan panas, ya. Itu juga menghasilkan panas. Ada standarnya. Ketika dia duduk, itu panas yang dihasilkan oleh tubuh itu berapa BTUH. BTUH itu British Thermal Unit per Hour. Jadi satuan panas atau kalor yang keluar dari tubuh, ya. Dan juga nanti keluar dari sistem ruang, ya. Ruang di sini artinya adalah mesin AC, ya. Oke. Jadi antara yang keluar dan yang masuk itu harus balance. Ya. Ketika orang merasakan sumuk, ya, berarti panas yang keluar dari tubuh itu terhambat. Orang sumuk pasti berkeringat kan, gitu loh. Artinya kondisi uap air atau kondisi di luar tubuh kita itu sudah jenuh, ya, sehingga kita ada proses penghambat, ada proses terhambatnya, ya. Terhambatnya panas itu keluar dari tubuh. Dan sebaliknya, kita merasa kedinginan, gitu. Karena satu proses di mana untuk bisa kita merasakan hangat itu juga terhambat juga, gitu. Kalau yang tadi untuk bisa merasakan dingin itu terhambat, kalau kedinginan ketika dia ingin merasakan hangat itu terhambat. Ya, itu semua dari fisik, ya, dari kulit, karena kulit kita harus bernafas, ya. Jadi terhambatnya uap keluar dari tubuh itu menjadikan kita sumuk, gerah, berkeringat, ya, seperti itu. Nah, ruangan pun juga sama. Ketika ruangan itu ber-AC, menggunakan penghawaan buatan atau AC, antara panas yang dihasilkan di dalam ruangan dengan dingin yang dihasilkan oleh mesin AC itu harus seimbang, ya. Jadi di dalam ruangan, coba ya kalau saya gambarkan, ini ruangan. Ruangan itu ada manusianya, ya kan? Ada manusia. Di sini mungkin ada TV, ada komputer, ya. Kemudian ada lampu. Oh, ini misalkan dapurnya di sini nih. Bukan dapur, pantry. Oh, ini ada microwave misalkan, ya. Tadi ini TV ketika menyala dia juga pasti mengeluarkan panas. Komputer ketika dinyalakan juga pasti dia mengeluarkan panas, ya. Kemudian microwave ketika digunakan dia juga mengeluarkan panas, ya. Lampu ketika dinyalakan dia juga mengeluarkan panas. Manusia yang hanya duduk saja melihat TV dia juga mengeluarkan panas. Nah, ini panasnya dari berbagai sumber ini, ya. Belum lagi ada kalor laten, kalor sensibel, ya, kalor yang dihasilkan dari satu keadaan hubungan, ya, antara bangunan, ya, struktur konstruksi bangunan dengan kondisi alam, ya. Misalkan apa? Oh, kalau kalian bisa membuktikan bahwa panas itu juga sebetulnya keluar dari dalam bumi kita, ya. Itu bisa kalian lihat ketika kalian misalkan ruangannya itu menggunakan karpet plastik, ya, karpet plastik. Coba sekali waktu dibuka karpet plastiknya itu.
di bagian bawah karpet plastik itu ada apa? Coba saya sekarang tanya nih, ya, daripada tidak ada yang ini, tidak ada yang apa namanya komen, coba saya sekarang tanya. Kalau kalian mungkin ya di kos atau mungkin di rumah gitu ya, ada lantai yang menggunakan apa karpet plastik ya. Sekali waktu dibuka karpetnya itu. Kalian temukan apa di bagian bawah karpet itu? Ada yang bisa jawab? Kalian temukan apa? Halo? Air sepertinya, Bu. Air ya, air. Berarti itu apa? Kan basah ya. Nah, artinya apa? Lantai kalian itu, lantai di rumah kalian itu keringat. Sama dengan tubuh manusia. Keringatnya dari mana? Dari bawah tanah, dalam bumi. Ya, dari dalam bumi itu air di dalam karena panas ya, panas bumi itu menyebabkan air tanah itu menguap. Nah, kemudian keluar ya dari lantai rumah kita, ini air tanah itu kemudian keluar menguap. Ya, menguap. Nah, ketika menguap, kemudian lantai itu kita tutup dengan karpet plastik, mana karpet plastik itu tidak ada pori-pori untuk bernafasnya lantai, ya sudah, jadi dia mengembun di sini, ya, dia basah di sini, menyebabkan berjamur, putih-putih itu ya, berjamur. Nah itu karena panas dari bumi. Ini pun juga sebetulnya kalor yang juga harus kita hitung nanti. Jadi panas itu tidak hanya dari peralatan rumah tangga seperti TV, komputer, microwave, lampu, manusianya sendiri, tapi juga dari konstruksi bangunan. Ya, ini ada air tanah. Ini yang namanya kalor laten. Gitu. Panas. Juga ada kalor dari luar. Misalkan ini ruangan ini terkena radiasi matahari. Oke, kena radiasi matahari. Matahari ini panas ya, panas matahari ini kemudian masuk ke dalam ruangan. Nah, dengan cara apa? Mungkin dengan cara konduksi, mungkin dengan cara konveksi atau evaporasi. Ya. Tapi kalau dia mengenai konstruksi bangunan, dinding misalkan, ya, dia bertransmisi panasnya masuk ke ruangan, ya, dia mengalir kan, mengalir ya, artinya dia fluida, mengalir secara fluida panasnya itu. Nah itu berarti dia perpindahan panas secara konveksi, ya, secara konveksi. Nah total panas atau kalor yang dihasilkan di ruangan ini harus kita hitung berapa, ya, berapa BTUH, ya, British Thermal Unit per hour, per jam. Berapa kalornya itu? Nah, sehingga kalau kita sudah tahu berapa jumlah total kalornya itu, harus kita sesuaikan dengan AC. AC itu nanti mengeluarkan dingin, energi. Nah, yang dihasilkan dinginnya itu harus seimbang dengan panas yang dihasilkan dari ruangan ini. Sehingga terjadi keseimbangan. Nah, jadi prinsipnya adalah keseimbangan, balance. Ya, prinsip dari penggunaan mesin AC harus tercipta keseimbangan atau balance, ya, energi panas antara yang masuk dan yang keluar, antara BTUH ini yang masuk ke dalam mesin AC dan yang dikeluarkan oleh mesin AC. Gitu. Sama, manusia juga begitu. Ya, ketika kita merasakan gerah atau sumuk, artinya ada energi panas yang keluar, ya kan? Nah, maka dia butuh penyesuaian supaya terjadi balance, keseimbangan. Sehingga dia butuh ada sesuatu
pendinginan yang masuk ke dalam tubuh dia. Ya, ini masuk kategori proses adaptif. Manusia pun juga bisa beradaptif dengan cara konduksi, evaporasi, ataupun juga konveksi. Ya, konduksi misalkan ini antara benda padat. Ya, seorang ibu menggendong anaknya bayi yang sedang sakit panas. Ya kan? Panas tubuh bayi itu akan berpindah ke ibu. Ya. Bersentuhan kulit antara bayi dan ibu itu bisa menyebabkan berpindahnya panas dari bayi ke ibu. Ya, sehingga memang itu sangat disarankan ketika bayi ya itu panas, itu ibu itu menggendong. Menggendong itu bukan berarti kemudian memanjakan karena dia kasihan kalau nggak digendong kedinginan atau nangis terus atau gimana, enggak, tapi sebenarnya proses adaptif itu, proses heat balance itu terjadi ya secara fisik, secara fisiologis panasnya itu berpindah dari bayi ke ibu, tapi secara psikologis si bayi itu merasakan nyaman karena digendong oleh ibunya. Perpaduan antara itu, adaptif fisiologis dan adaptif psikologis, itu membuat si bayi itu cepat sembuh. Gitu. Ya. Jadi memang itu hal-hal yang kita juga harus perhatikan. Jadi ketika kalian itu berbicara soal mesin AC atau penghawaan buatan, itu ada hal-hal penting lain yang harus dipahami juga berkaitan dengan kenyamanan termal, dan itu berkaitan dengan keseimbangan termal, berkaitan dengan proses adaptif dan selanjutnya. Ya. Atau mungkin kalian dari luar, dari kampus pulang ke rumah, kebetulan rumahnya nggak ada AC ya, memang kita nggak punya AC misalkan. Wah, panas banget nih. Kira-kira proses adaptif apa yang kemudian akan kalian lakukan ketika masuk rumah? Konduksi, evaporasi, konveksinya kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Membuka jendela, Bu. Buka jendela supaya angin mengalir ya, supaya dingin dari luar itu masuk ya, kita rasakan semilir ya. Tapi kan tadi dari luar sudah naik motor, sudah kena angin. Nah, ketika masuk ruangan, kira-kira apa yang kemudian supaya dia kan tadi di luar walaupun ada angin, tapi kan kadang panas ya karena siang hari ya, panas matahari. Nah, dia masuk rumah, selain dia buka jendela, kemudian apalagi yang dia lakukan biasanya? Nah, kalian biasanya ngapain kalau pulang sampai rumah itu terus di luar aja sumuk gitu ya. Kalian nggak punya AC, nggak punya kipas angin ya, terus kira-kira yang dilakukan apa? Mandi mungkin, Bu. Mandi. Oh, jangan, jangan mandi. Bahaya ya. Kalau kondisi panas, baik itu panas dari luar, yang kemudian secara fisiologis itu berpengaruh terhadap panas tubuh kita, ya, itu sebetulnya larangan keras untuk kemudian mandi, apalagi mandi air dingin. Ya. Karena proses percepatan kerja jantung ya. Dan sudah banyak kejadian memang banyak orang meninggal karena itu. Jadi apa ya? Banyak sih banyak versi ya. Ada yang kemudian karena itu kan terbuka, pori-pori kan terbuka karena panas tadi itu ya. Karena panas di luar itu kan pori-pori terbuka. Kemudian langsung dibanjur, apalagi banjurnya pakai air langsung ke kepala gitu, mandi jebar-jebur gitu. Nah, sudah jadi langsung kondisi yang cepat berganti dari panas ke dingin tiba-tiba gitu. Nah, itu yang menurut yang saya pernah baca dan beberapa pengalaman teman, saudara itu juga ternyata ya itu
pengaruh ke ini kerja jantung ya. Terlalu mendadak begitu, akhirnya nggak kuat dan kemudian meninggal. Gitu ya. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Nah, sebaiknya memang jangan mandi ya. Tapi apa gitu? Mungkin ya sederhana aja. Sampai rumah, parkir motor, langsung masuk rumah, langsung kelesotan di lantai. Ya, karena dingin tuh lantai. Langsung kelesotan di lantai. Makanya lantainya ya harus yang bersih gitu ya, supaya kalau kita pengen layah-layah di lantai gitu nyaman gitu ya. Seperti itu misalkan. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi dengan satu keadaan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita langsung tiduran di lantai, layah-layah gitu setelah panas ya itu namanya konduksi juga karena persentuhan antara lantai dengan tubuh kita. Ya. Jadi kalau angin masuk itu berarti konveksi. Ya, konveksi. Kalau evaporasi itu uap tubuh kita yang keluar. Mungkin kalau kita misalkan ya pakai kipas angin misalkan ya kipas angin itu juga bisa konveksi, bisa evaporasi. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, jadi dalam mengukur kenyamanan termal itu banyak hal yang harus kita cek, yang harus kita perhatikan bagaimana keseimbangan itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan dalam rumus, nanti kalian akan belajar rumus ya. Panas mesin AC, kalor yang dihasilkan oleh mesin AC itu kan menghasilkan dingin karena ada freonnya. Ya, itu saya misalkan dengan rumus misalkan M ya, mesin AC ya M mesin. Nanti ada kalor yang dihasilkan oleh orang, ya. Kemudian kalor yang dihasilkan oleh TV misalkan oleh TV, ya. Kalor yang dihasilkan oleh listrik, lampu, microwave misalkan ya. Kemudian yang dihasilkan lagi oleh tadi misalkan kalor sensibel, kalor laten ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini harus seimbang. Ya, harus seimbang antara yang dikeluarkan sama. Jadi ini kalau dan dikeluarkan ini akan terinput oleh mesin AC ya. Kemudian mesin AC ini akan bekerja ya dan dia nanti akan mengeluarkan freon pendingin ruang di mana nanti akan seimbang antara kalor yang keluar dan yang masuk. Oke ya. Tuh. Nah, kemudian dalam pengukuran itu kita juga mengenal adanya indeks kenyamanan termal. Ya, indeks kenyamanan termal ini di dunia ini banyak sekali indeks itu. Ada sampai 15 kali ya, 15 indeks yang digunakan. Ya, ada ISO, ini standar internasional Amerika, ada ASRE, ada HIS, ada SET, SET, itu ya dan lain-lain. So, kalian bisa browsing-browsing, bisa lihat dari buku fisika bangunan ya, ada beberapa standar. Tapi yang banyak digunakan orang adalah PMV dan PPD. Ya, standar ini, standar indeks indeks kenyamanan termal, PMV dan PPD. Apa itu? Ya, apa itu PMV? Apa itu PPD? Ya, PMV ya PMV dan PPD. PMV itu predicted mean vote ya, prediksi rata-rata yang merupakan pendapat para penghuni terhadap termal ruang. Jadi prediksinya itu bagaimana ya. Sementara kalau PPD predicted percentage of dissatisfied ya. Jadi prediksi persentase ketidakpuasan ya atau indeks yang mengatakan ketidaknyamanan penghuni terhadap ruangan. Ya, itu. Jadi ada dua kategori yang itu menjadi satu kesatuan dalam pengukuran. Ya. Oke. Dalam PMV itu ada skala.
Ya seperti tadi yang saya katakan ya, kenyamanan termal itu ada skalanya, ada rentang ya. Nah, kalau dalam pengukuran PMV ini, indeks PMV ini ada skala apa namanya sangat dingin, kemudian dingin sekali, gitu ya, atau hangat, ya, kemudian panas, gitu ya. Nah ini semua ini standar yang ada ini atau indeks dari PMV yang ada ini itu nanti dibuat semacam apa ya aplikasinya, ada aplikasinya. Nanti saya tunjukkan, ya. Oke. Tadi, nah ini contoh dulu, ya contoh dulu. Ini ada tampilan seperti ini. Ini skala untuk melihat PPD dan PMV-nya. Ya, di sini hasil pengukuran. Ini contoh saja ya. Ada hasil pengukuran seperti ini. Ya, ada kurvanya dihasilkan seperti ini. Nah, kita ingin tahu dari satu titik saja, ya, yang warna merah ini, PMV-nya minus 0,5. Ya, PPD-nya 10%, karena satuannya persen. Apa artinya ini? Tadi PMV itu kan rata-rata prediksi pendapat orang ya terhadap termal, sementara kalau PPD itu persentase pernyataan tidak puas, ya persentase pernyataan tidak puas. Nah sehingga titik merah ini itu berarti ketika PMV-nya itu minus 0,5, kemudian PPD itu 10%, artinya adalah rata-rata penghuni ruang menyatakan nyaman dan sedikit dingin. Nah, ini 0,5 itu kira-kira antara netral dengan slightly cool, ya. Jadi ini hampir dingin lah ya, hampir dingin. Nah, jadi dia merasakan nyaman. Nyaman ya, nyaman dalam skala ini itu antara ini nih. Nah, jadi nyaman itu skalanya itu umumnya itu digunakan ini. Nah, kategori ini sudah nyaman. Ya. Tapi lebih bawah lagi, atau ini lebih atas lagi. Nah, seperti ini nanti. Dingin, atau dingin sekali, atau bahkan panas sekali, gitu ya. Nah, menjadi sangat sangat dingin atau sangat panas, ya itu bisa menjadikan ketidaknyamanan juga. Jadi nyaman itu di zonanya ini. Ya. Oke, artinya apa tadi yang titik ini? Artinya bahwa 0,5 ya tadi di sini angkanya kira-kira 0,5. Oke. Jadi orang-orang dalam ruangan itu dia menyatakan nyaman dengan sedikit dingin. Ya. Dan saat yang bersamaan ada sejumlah 10% penghuni menyatakan tidak puas secara termal. Ya. Artinya dia mengatakan tidak setuju kalau itu nyaman. Dan mengatakan ada 10% saja ya, 10% saja mengatakan bahwa kondisi ruangan itu tidak nyaman secara termal. Atau saya mengatakan tidak puas secara termal. Ya. Nah ini. Jadi bisa diukur dengan cara skala ya menggunakan indeks itu akan lebih memudahkan ya. Tapi tidak kemudian langsung kita gunakan ini, kita tetap harus menggunakan alat ukur. Ya, gunakan alat ukur, kemudian berikan kuesioner ya sampai dengan nanti kita bisa masukkan ke dalam tabel ini ya. Grafik ya, dalam grafik ini ada anunya ya, ada softwarenya, kalian bisa download free ya untuk bisa mencoba menghitung dan bisa digunakan untuk penelitian. Oke. Nah, lanjut berkaitan dengan
comfort calculator ya. Ini bisa di-download ya di link Google Drive. Saya sudah berikan Google Drive linknya ini di Open Learning. Ya silakan kalian nanti download ya. Nah, ini saya berikan contoh saja. Contoh kasus ya. Sudah terlihat? Oh, belum ya? Nah, saya buka ini. Sudah terlihat? Sampun, Bu. Sudah ya? Oke. Contohnya ya, kita contohkan, kita mengukur ya, kita mengukur dengan alat termohigrometer. Ruangan itu memiliki suhu, misalkan ketika diukur ruangannya suhunya 27 atau 29,4 ya. 29,4, oke. Oh, ini 30, oke. Jangan tinggi-tinggi, misalkan ruangan itu 28 lah ya. Pakai AC kan juga boleh 28 ya, 28 derajat Celcius. Kemudian radian temperaturnya ya suhu rata-rata karena ada faktor radiasi matahari misalkan lebih tinggi ya. Misalkan 30. Oke, 30. Ya. Kemudian kelembabannya misalkan 50 di sini 55,4 ya. Kalian bisa atur ini. Ya bisa atur, tapi ini harus dengan diukur dulu ruangannya, diukur ya. Oke, kemudian kecepatan anginnya berapa di ruangan itu? Nah, kecil kok kecepatannya, cuma 0, misalkan 0,2 ya, 0,2 meter per detik. Oke. Aktivitas orang di dalam ngapain aja tuh orang-orang tuh ya? Apakah rileks? Apakah apa ini? Rileks aja deh pada duduk-duduk. Oke. Orang-orang pada duduk-duduk, rileks. Oke. Pakaian yang dia gunakan apa? Pakai baju apa? Apakah pakai ini? Ada tulisannya kan? Apakah pakai baju resmi ya? Atau pakai jaket, overcoat, atau apa ya? Apa nih? Mau pakai baju apa nih? Ini ada pilihan macam-macam. Ada light business suit, atau saya pakai trouser and shirt aja deh. Pakai celana panjang sama pakai kaos. Nah, oke. Pakai celana panjang sama pakai kaos nih kebanyakan orang-orangnya. Oke, kita atur. Tadi sudah kita atur. Nah, ini hasilnya ini di bawah ini. Hasilnya predicted mean food-nya 0,3. Persentase yang people dissatisfied-nya 6,9. Artinya apa? Coba ada yang bisa menjawab? Artinya apa ini? Predicted mean food-nya 0,3. Ada yang bisa jawab? Sepertinya nyaman, Bu. Namun ada 6,9% yang tidak merasa nyaman. Oke, ya. Berarti ada 6,9% yang mengatakan tidak nyaman. Itu cuma sedikit, ya, cuma sedikit. Tapi sedikit banyak kita lihat dulu berapa orang di sana di dalam ruangan itu, gitu ya. Kita lihat dulu jumlah orangnya. 6,9 itu berapa persen dari berapa jumlah orang dari ruangan itu total, ya. Kemudian
ada 0,3 PMV-nya. Berarti itu kondisi nyaman, ya. Tetapi cenderung ke arah hampir dingin atau normal atau netral kondisinya. Ya. 0,3 itu lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 0,5. Ya. Ketika dia lebih mendekati 0,5, berarti dia memang hampir dingin, ya, hampir dingin. Oke. Sekarang coba lagi. Misalkan aktivitas orang itu, kondisi ruang, temperaturnya, suhunya, ya, kelembapannya, kecepatan anginnya sama, tapi aktivitasnya itu dia berjalan cepat. Nah, berjalan cepat. Pakai bajunya masih lah, pakai baju kaos dan celana panjang biasa. Kita lihat angkanya. Predicted mean food-nya 2,1, kemudian persentasenya itu 81,1. Ya. Artinya kondisinya itu hangat, warm, ya hangat ke panas, ke hot, tengah-tengah ya, antara hangat dan panas. Itu yang dirasakan oleh orang-orang. Kebanyakan mereka, rata-rata mereka mengatakan hangat menuju panas. Dan sejumlah 81,1% orang mengatakan tidak nyaman atau tidak puas. Ya, tidak puas dengan termal yang ada di dalam ruangan itu. Ya. Oh, berarti dengan kegiatan berjalan cepat, kemudian berpakaiannya, padahal pakaiannya santai loh ini, celana panjang dan kaos, maka bagaimana harusnya kita buat? Apakah kita suhunya itu diturunkan, atau kelembapannya, atau kecepatan anginnya kita perbesar? Ya, ini memang kita bisa mensimulasikan. Ya, oh coba deh saya bikin aja karena pakai AC kan ruangannya, maka suhunya saya dinginkan, saya turunkan suhunya. Oke, jadi berapa nih? 15 derajat Celcius, misalkan. Jumlah AC-nya ditambah, ya, atau kapasitas AC-nya itu kita perbesar. Jadi kemampuan dia mengeluarkan BTUH-nya itu lebih besar. Ya, ketika kita bikin suhunya itu 15, atau saya naikkan sedikit misalkan 17 itu, nah ini udah berubah lagi posisinya. Ya kan? Ada satu, rata-rata ya, ada satu yang mengatakan cukup, apa namanya, kok satu. Nilai satu ini berarti skala dia antara netral dan hangat. Gitu ya. Kemudian ada 26,1% ya, yang dia tidak puas ya dengan kondisi termal ruang. Jadi seperti itu ya. Kita bisa atur, tapi semua harus diawali dengan pengukuran. Ya, pengukuran dengan alat ukur, dan kemudian kita coba kombinasikan dengan kuesioner supaya hasil antara objektif dan subjektifnya itu kita dapatkan. Ya, lebih lengkap. Oke, ya, saya teruskan. Oke, nah jadi ini kalau ini memang sesuatu yang sangat menarik, ya saya sarankan kalian download ya, download, kemudian beberapa pengukuran atau indeksasi yang lain itu juga bisa kalian download. Banyak sekali juga aplikasi yang berkaitan dengan termal itu juga bisa kalian download dan pelajari, dan itu free ya. Jadi tidak ada masalah atau tidak ada kesulitan untuk tidak mendapatkannya. Ya. Nah, ini contoh aplikasi ya dari pengukuran ya dari software pengukuran tentang kenyamanan ruang ini, yang dilihat dari ini, kita lihat dari warna-warna ini.
masing-masing memiliki arti. Ya, PD itu kan tadi persentase ketidaknyamanan. Ternyata memang kalau kita lihat ini rata-rata antara warna biru muda ya menjelang biru tua, berarti antara angka mungkin malah angka 6 ya, angka 6 sampai dengan angka 10. Artinya 6 sampai 10% orang saja ya yang mengatakan tidak nyaman di dalam ruangan ini. Ya. Rata-rata hampir semua berarti kan hampir 80 sampai 90% 90% ya yang mengatakan nyaman ruangan ini. Ya seperti itu. Jadi ini memang salah satu kemudahan ya kalian untuk bisa cek. Nah, saya sarankan kalian download softwarenya. Itu juga tidak berat kok ini ya. Softwarenya bisa dicoba. Ya dicoba nanti lakukan penelitian menggunakan software itu. Ini menarik sekali. Ya nanti kalian masuk ke mata kuliah seminar penelitian itu bisa digunakan ya. Atau mungkin nanti saya akan beri tugas untuk mengukur kamar kalian sendiri. Ya, kamar kalian sendiri dengan menggunakan tadi comfort calculator. Ya. Oke. Selesai. Jadi itu yang saya sampaikan berkaitan dengan materi kenyamanan termasuk ya. Ini ada absensi, jangan lupa absen diisi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya belum masuk sampai dengan ke hitungan ya, karena saya pikir memang ini penting untuk saya sampaikan lebih dulu. Jadi kalau saya buka materi di Open Learning, ya saya izin share screen. Oke, di Open Learning ini materi sekarang kan adalah ini ya, perhitungan penyejukan udara ruang. Harus berapa AC. Ini kalian coba pelajari sendiri dulu. Ya. Kemudian ada perhitungan praktis. Nah, ini perhitungan yang paling gampang ya. Ini biasanya tukang AC ini ya, dia cari gampang untuk mencari berapa sih kebutuhan AC-nya jumlahnya gitu ya. Nah, ini hanya dengan data panjang kali lebar ruang. Ya, itu sudah cukup. Ya, kemudian dikalikan dengan 500 ini semacam konstanta begitu ya. Nah, baru nanti bisa diketahui kebutuhan BTU-nya berapa. Dan ini ada standarnya. Ya, kebutuhan kapasitas AC berdasarkan PK. Ya. Berapa nilai BTUH ini, ya, berapa watt dibutuhkan dan seterusnya. Nah, ini bisa ketemu nanti. Ya. Contohnya saja misalkan apa ya ini contohnya. Nah, ini ya. Ada ruang 3x4. Nah, ini ruang tidur ya. Biasanya ruang tidur atau ruang keluarga. Ya, kita kalikan, kemudian kita kali 500, ketemu 6.000. Nah, setelah itu kita cek 6.000 BTU itu antara setengah dan 3/4. Oke, ya. Nah, ini. Jadi bila ruangan sebesar ini ditinggali 2 orang atau lebih, disarankan menggunakan AC 3/4 ya, berarti 3/4 PK dengan kapasitas 7.000 BTU. Karena 6.000 itu tengah-tengah, maka kita mengambil atasnya. Ya. Karena satu orang itu membutuhkan kapasitas 500, jadi 6.000 tambah 2 kali 500, 7.000. Nah, ini ya 7.000 BTU itu 3/4 PK. Oke, jadi dibutuhkan cukup satu ya, satu. Oke ya, ini perhitungan yang paling sederhana. Kemudian yang lain, oke,
Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Atau komentar silakan. Atau sharing pengalaman silakan. Oke, kalau ini perhitungan AC ya, ini materi tahun kemarin nih. Ya, tapi rumusnya tidak berubah ya, rumusnya tidak berubah. Ini bisa kalian baca-baca dulu ya, bisa kalian lihat rumusnya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, semua aktivitas itu mengeluarkan panas. Dia tidur saja menghasilkan 300 TTUH. Duduk santai 400 ya. Berjalan santai 750. Jadi kalau kalian tidur, ya itu ini menghasilkan ya, tetap menghasilkan panas. Oke ya, dan seterusnya. Jadi nanti ini, nah ini rumusnya. Jadi panas dari dalam ruangan atau internal, panas matahari yang menembus kaca atau solar, panas dari luar yang menembus dinding atau berkonduksi, panas dari luar yang mengalir melalui celah-celah atau ventilasi, itu harus sama dengan panas yang harus diangkut oleh mesin AC. Ya. Oke, ini rumus, ini bisa kalian baca dulu. Oke, ini bisa diraba-raba dulu ya, artinya dicoba-coba dulu. Nanti pekan depan ya, insya Allah nanti akan dibahas bareng-bareng ya. Nanti dibahas bareng-bareng. Oke, itu yang berkaitan dengan rumus. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan rumus juga. Tadi rumusnya agak panjang kali lebar. Ya, kalau yang ini lebih sederhana. Oke, ya. Ini standarnya sama sih, sama ya, sama ini. Ya. Oke, saya kira itu. Ada yang ingin disampaikan? Komentari silakan. Recording stopped. Ya, saya kira kalau sudah cukup, ya tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Ya, karena nanti juga jam 9 ini akan ada kuliah sejarah arsitektur Islam ya. Jadi nanti jam 9 akan dipakai. Ini sekarang sudah hampir 15 menit menjelang jam 9. Jadi saya kira cukup. Recording in progress. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa dipahami, dan saran kalian coba untuk download ya, download materi, terutama tentang simulasi tadi ya, kalkulator, juga beberapa software yang bisa kalian download dan coba itu disimulasikan, dicoba ya, baik itu di ruangan rumah tinggal maupun beberapa ruang lain yang mungkin saja itu menarik untuk kalian coba teliti ya. Siapa tahu nanti tugas akhir kalian nanti ya, tugas besar nanti di akhir semester itu saya beri tugas itu, jadi coba menghitung ya, itu menggunakan rumus, kemudian nanti ada ruangan yang harus digambar dulu dengan SketchUp, kemudian ditindaklanjuti dengan penggunaan simulasi. Baik, saya kira mungkin itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan tambahan pengetahuan yang berarti untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti ya dengan penelitian-penelitian kalian ya. Ini sudah semester 4,
seharusnya kalian sudah mulai bisa ya mengajukan PKM. Ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa melalui penelitian atau melalui pengabdian masyarakat, dan salah satu yang bisa kalian gunakan adalah materi dari fisika bangunan. Oke ya, setuju ya? Baik, saya kira cukup ya, saya tutup saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Absen jangan lupa, ini mau saya tutup. Sudah absen ya?